Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resko Muhayyar dengan NIM 23119405 dari kelas 23F01. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini atau perkembangan arsitektur komputer. Langsung saja ke materinya. Untuk slide pertama yaitu pengertian evolusi komputer dan perkembangan arsitektur komputer. Mana evolusi komputer dan perkembangan arsitektur komputer adalah perubahan signifikan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur komputer selama beberapa dekade yang ada. Perkembangan ini terbagi dalam beberapa generasi berdasarkan kemajuan teknologinya. Jadi, evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini sudah mengalami perkembangan yang pesat. Kemudian, perkembangan arsitektur komputer mengacu pada perubahan dan peningkatan desain internal komputer, yaitu bagaimana komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input atau output berinteraksi satu sama lain. Arsitektur komputer mengatur cara kerja sistem komputer dalam menjalankan perintah dan mengolah data. Untuk sebagai berikut adalah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Untuk generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1956, di mana komputer generasi pertama ditandai oleh penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama untuk pemrosesan data. Dengan ciri-cirinya yaitu ukuran yang sangat besar dan membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi. Kemudian memori utama menggunakan drum magnetik dan input atau output dilakukan dengan kartu berlubang atau pita magnetik. Komputer seperti ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer yang selesai dibangun pada tahun 1946 adalah salah satu contoh paling awalnya. Kemudian kita ke generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Di mana komputer generasi kedua ini memiliki transistor menggantikan tabung vakum di generasi kedua yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Yang memiliki ciri-cirinya itu penggunaan memori inti magnetik dan perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. UNIVAC dan IBM 650 adalah contoh komputer yang muncul pada masa ini. Selanjutnya kita ke generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, di mana komputer generasi ketiga ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu atau IC yang mengintegrasikan banyak transistor ke dalam satu chip, sehingga membuat komputer lebih kecil, cepat, hemat energi, dan lebih efisien dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di mana generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri multiprogramming dan time sharing mulai diperkenalkan, memungkinkan beberapa program dijalankan secara bersamaan. Kemudian penggunaan bahasa pemrograman yang lebih kompleks dan pengembangan sistem operasi. Contohnya adalah IBM 360 dan PDP 8. Selanjutnya kita ke generasi keempat, di mana komputer ini ada sejak tahun 1971 sampai saat ini. Komputer generasi keempat yaitu menggunakan mikroprosesor dan mencakup berbagai perangkat seperti PC dan workstation. Generasi ini juga melihat kemunculan jaringan komputer dan internet mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi informasi. Di mana ciri-cirinya itu ukuran komputer ini semakin kecil, komputer pribadi atau PC mulai berkembang, harganya lebih terjangkau dan performanya sangat meningkat. Contohnya adalah Apple II dan IBM PC. Selanjutnya kita ke generasi kelima. Untuk komputer generasi kelima itu masih dalam tahap pengembangan dan berfokus pada peningkatan kecerdasan buatan atau AI, komputasi paralel dan komputasi kuantum. Tujuan utama dari generasi ini adalah untuk membuat komputer mampu berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Di mana pengembangan jaringan dan internet yang menghubungkan komputer di seluruh dunia itu adalah sebuah ciri-cirinya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke perkembangan arsitektur komputer, di mana contohnya adalah
von Neumann arsitektur, yaitu arsitektur dasar yang menggunakan satu jalur data antara CPU dan memori. Struktur ini masih digunakan hingga sekarang dengan modifikasi pada berbagai komponen untuk meningkatkan kinerja. Ada juga contoh lainnya adalah Harvard arsitektur, yaitu memisahkan memori untuk data dan instruksi, memberikan peningkatan performa dalam beberapa kasus. Kesimpulannya adalah evolusi komputer ini sudah mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari ukuran yang besar dan lambat hingga perangkat kecil, canggih dan terhubung dengan jaringan global. Sehingga sampai saat ini perkembangan teknologi mengarah pada komputasi kuantum dan AI canggih yang dapat membawa revolusi besar pada dunia komputasi di masa depan. Cukup sekian video singkat kali ini. Jika dalam penjelasan saya dalam video kali ini kurang dipahami dan kurang baik, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.